Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya. Di video ini kita akan buat fungsi edit. Jadi setelah kita buat validasi, nah seperti ini. Nah, kita kembali ke halaman awal untuk edit. Jadi teman-teman bisa klik ini ya, cancel. Jadi kita fungsikan button cancel. Oke, kita buat di form user. Ini cancel. Kita buat saja ini Ahref. Terus kita ke user index. Kemudian kita buat on click. Return confirm back to index. Oke, gini aja ya. Kita coba cancel. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita buat fungsi edit. Jadi untuk fungsi edit, kita ke ini. Kita close saja dulu ya semua ini. Kita close. Kita ke user. Lalu edit. Di sini. Ini ya. Jadi kita bisa href root. Nah, kita ke root user. Di sini ada edit ya. Ini edit. Kemudian parameter kedua, oke, yaitu ID dari ini ya, dari datanya nih, data user yaitu row ID. Ini ya, kita ambil ID nih. Karena kalau kita lihat di sini kan, teman-teman bisa lihat PHP artisan root list pet users. Oke. Nah, untuk edit, mana ya? Ini edit. Oke. Namanya ini kan users edit. Nah, ada parameter nih. Data yang mesti kita kirimkan. Jadi ini parameternya ini kita kasih nih. Oke, sudah. Lalu kita bisa ke user controller. Ini kita ke edit di sini. Nah, kemudian kita bisa return view. Kita ke user. Nah, kita pakai ini aja ya. Form edit. Seperti ini ya, form user nih. Tapi kita buat yang baru. Edit user. Oke, kemudian nanti datanya yang akan kita bawa. User. Kemudian kita ambil ini user. Oke. Atau karena sudah sama di atas nih. Jadi kita langsung aja compact user. Oke, jadi user ini maksudnya variabel ini ya. Nah, kita coba buat dulu. PHP artisan make view user edit user. Oke, sudah. Kita ke sini. Nah, form user kita ambil. Jadi kita paste aja ya. Kita copy semua. Lalu edit user kita paste di sini. Kemudian kita rubah. Oke. Ini ya, profil ya. Oke, kemudian coba langsung aja ya. Bentar, input name. Di sini placeholder nggak perlu. Kita kasih value. Lalu ambil username. Oke, begitupun untuk yang email ya. User email.
Nah, untuk password, oke, password nggak perlu ya. Jadi di password kita buat saja, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini aja ya. Kemudian address, kita buat di sini addressnya tuh row address. Oke deh, coba kita cek ya. Mau diedit. Oke, kita belum kirimkan variabel title, jadi kita mesti kirimkan lagi. Di sini title edit user seperti ini, lalu title. Oke, kita refresh. Oh, ini ya, bukan row address tapi user address. Sorry, ini user address. Lalu jangan lupa nantinya formnya kita tujuannya bukan ke user stores tapi users update ya. Ini users update. Lalu parameternya user ID. Oke, kita coba cek. Oke, sudah mau ya. Ini ada nih. Biarkan kosong jika tidak ingin mengganti password. Nah, ini kenapa dia di ujung sini. Oke, kita bisa ganti. Kita perbaiki. Coba ini gini aja ya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu biarkan kosong. Ini kita kasih kelas text small. Kemudian dark text gray 300 ya. Oke. Atau kita rubah jadi 500 misalnya. Nah, jadi seperti itu ya, kita cancel. Oke. Kita ke asal developer. Oke, asal developer. Jadi sudah berhasil semua didapatkan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini karena kita menggunakan ini ya, model di sini di fungsi edit. Jadi dia langsung menangkap datanya nih secara otomatis. Kalau yang kita lewatkan ID-nya nih. Ini ya. Tapi jika misalnya kita hanya menggunakan ini, ada sebagian yang menggunakan seperti ini, ID, kayak gini. Nah, maka di sini dia mesti find dulu nih. Select query-nya dulu sesuai dengan ID ini. Jadi misalnya user find ID. Nah, find or file juga bisa ya. Nih, find or file. Kayak gitu. Ya, bisa pakai ini file. Nah, ini sama dengan seperti query select semua kolom dari user di mana dari tabel users ya. Ini di mana ID-nya sama dengan nilai ID dari ini. Nah, jadi perintah ini kayak gitu ya hasilnya. Nah, tapi karena kita sudah menggunakan yang ringkas tadi, ini user. Oke, kemudian untuk update, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi kita kasih perintahnya langsung aja nih. Contoh, ya kita validasi dulu ya. Oke, kita buat validasi aja dulu. Ini kita copy. Kemudian update. Jadi kita kasih nama email ini juga ya. Required. Oke, password minimal 6. Oh ya, password kita nggak usah karena sudah ada ya. Kalau kosong jadi nggak perlu password.
Karena kemungkinan untuk halaman update itu passwordnya tidak mau diganti, jadi dibiarkan kosong. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini, user. Kita pakai yang kita merubah username. Lalu kita request name, kemudian user email, request email, lalu di sini user, kita pakai password aja ya. Jadi kalau request passwordnya itu tidak sama dengan kosong, gini, if request password tidak sama dengan kosong, tidak sama dengan 0, ya kosong ya. Berarti kita buat di sini ini ya, user password itu sama dengan hash make request password. Nah, kayak gini. Yang penting jangan lupa hashnya ini ya, sudah kita import nih. Oke, ini password lalu address ya, user address. Ini request address. Oke. Lalu setelah itu user update. Oke, kemudian kita coba back aja ya. Kita return lagi. Tapi redirect kita ke root users index. Oke, kita coba ya. Ini asal developers, coba asal developers. Jalan Sultans. Oke, save change. Oke, ini method post, sorry. Jadi di form ini, edit user. Nah, jadi di sini yang kurangnya, karena ini kan method post. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, yang kita lihat ini ya, tulisnya nih. Nah, ini untuk update ya. Nah, jadi kita ke users update. Tapi metodenya ini put. Nah, maka di sini kita gunakan add method ini ya. Nah, kita pakai put. Kayak gini ya. Oke, jadi coba kita lihat. Kita edit aja. bodytest.com, jalan insert number 1. Ini Budika. Save. Oke, mau ya Budika, bodytest.com, insert nomor 1. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara update di Laravel. Nah, kita tinggal buat validasi. Kalau kita mau pakai validasi, di update. Kemudian ini, langsung kita ambil kolom yang mau kita update, name, email. Kemudian kita kondisikan untuk password. Kalau passwordnya tidak sama dengan kosong, maka kita ganti ya. Kalau kosong, berarti tidak perlu diganti. Jadi tidak perlu mengalami perubahan. Lalu user address kita ambil. Request address. Setelah itu kita update. Lalu kita redirect root. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi demikian latihan kita untuk update data di Laravel 11 ya. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk proses delete data. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.